Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, kembali lagi ya di vlog aku hari ini. Jadi aku hari ini mau curhat ya guys. Ini harus kalian denger ya buat kalian yang sekarang lagi merantau. Berdasarkan pengalamanku selama jadi anak perantauan bertahun-tahun ya guys. Kalian wajib denger dan kalian wajib untuk tidak melakukan hal ini sama sekali ya guys. Oke deh, simak terus, semoga curhatanku bermanfaat buat kalian. Biar hati-hati ya guys. Kerja terus punya gaji, punya uang tuh semua harus kasihkan ke keluarga kalian, itu jangan ya. Kalian juga harus sisipkan gaji kalian sendiri ya. Misalkan kok kalian gajinya berapa, misalkan ada diibaratkan nih gitu ya 600 atau berapa 600.000 ibaratnya kayak gitu, kalian tuh harus bisa nyisihkan kayak 300-nya disisihkan, terus nanti yang 200 bisa bagi-bagi buat keluarga kalian, nah gitu diibaratkan seperti itu ya guys. Kalau di luar negeri pasti kan jutaan ya, jadi kalian harus pintar-pintar sendiri seperti itu guys, biar kalian tuh juga nggak kosong sendiri gitu ya. Nanti kalau rasanya tuh nanti kalau kalian tuh lagi butuh sendiri atau gimana, terus nanti keluarga dihubungin mereka uangnya juga udah nggak ada gitu. Jadi kita harus pintar-pintar sendiri nyimpen uang kayak gitu guys, bukan uang bisa dicari lagi, jangan segampang kayak gitu guys. Kita uang emang bukan segalanya, tapi kita tuh mau apapun itu harus pakai uang kayak gitu guys. Jadi jangan nyepelein itu, jangan kayak nggak apa-apa lah gitu buat keluarga ini, kita bisa semua buat keluarga atau buat kakak kalian atau buat adik kalian atau buat saudara kalian gitu. Itu tuh dipinjemin atau apalah itu, tapi kalian tuh harus kayak menyekat gitu ya, jangan terlalu semua juga gitu. Kalian juga harus sendiri gitu, harus tahu segimana yang harus kalian sedekahkan buat keluarga kalian, segimana juga yang kalian harus juga nyimpen buat diri sendiri, buat masa depan kayak gitu guys. Pengalaman aku ya, dari dulu aku selalu baik sama orang, keluarga sendiri, bukan orang lain sih ya, keluarga sendiri. Terus ya udahlah, ini uang, aku ada uang kok gitu ya, iya ya oke gitu, nanti bulan depan aku kasih ini. Nah, nggak kerasa itu nanti kita udah bertahun-tahun ya gitu ya, kayak kita kerasa uang aku kemana pada ya, dipinjem-pinjemin ini, dipinjem-pinjemin sana, nanti kita nggak ada tabungan sendiri gitu guys. Jadi kita tuh harus pintar sendiri, jangan mudah percaya walaupun itu tuh keluarga sendiri, itu intinya ya, ditanda garis bawain seperti itu. Jadi iyalah aku kasihan nih sama orang tuaku atau sama saudaraku atau sama siapapun itu, apa kakakku dan lain-lain. Kita boleh kasihan guys, tapi kita harus mikirin diri kita sendiri juga ya. Saran dari aku, mikirin diri kita sendiri pas lagi susah, pas lagi butuh, nggak ada yang nolongin atau gimana kayak gitu. Jadi kita harus sayang diri kita juga sendiri guys. Diri kita sendiri, raga kita itu udah capek, harus kerja-kerja terus. Kita punya uang iya gitu, mereka mandang kita punya uang, minjam ke ini aja, nanti mereka nggak gampangin dan kalian itu yang nantinya nggak akan dapat apa-apa. Itu saran aku. Jadi kalian kalau terbiasa ngasih ke keluarga kalian, kasihlah secukupnya buat mereka gitu, sekedar ngasih ikhlas gitu. Jadi kalian tuh tetap juga harus nabung, uang kalian sendiri ditabung buat masa depan kalian nantinya, sama misalkan jodoh kalian, sama keluarga kalian sendiri juga harus dipikirin gitu. Aku oke lah, aku selama bertahun pertama itu oke uangnya sama keluarga aku gitu ya, misalkan tuh nggak apa-apa, oke itu buat pengalaman. Tapi aku tuh semakin kesini aku makin mikir lagi, dan uang harus aku simpan sendiri gitu, ngasih keluarga seikhlasnya. Jangan ada yang minjem kalian yaudah dipinjemin gitu kan. Kalau pinjem itu kan mereka tuh ngangka nih hurufnya berapa juta dan berapa juta kayak gitu. Nah itu tuh taktiknya mereka guys, bukan karena mereka tuh beneran mau pinjem gitu. Taktiknya mereka biar kita keluar uang rada banyak gitu. Jadi dia tuh nggak mau dikasih, tapi dia tuh kayak dramanya gitu ya, taktiknya mereka tuh minjam gitu guys. Jadi kalian harus tahu ya. Saran aku, kalian lebih hati-hati buat sama uang kalian sendiri ya. Emang nggak dibawa mati guys uang, cuman kan kalian masih hidup di dunia, apapun itu kalian tuh
harus pakai uang kan. Jadi mikirnya ke situ guys, sebelum terlambat. Bagi kalian yang mungkin yang dicerita aku lagi mengalaminya, kalian tuh harus hati-hati ya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk saran aku tadi, karena aku bisa ngomong seperti ini karena aku pengalaman sendiri guys, ini bukan hoax atau apa, itu pengalaman aku sendiri. Jadi selama aku di Taiwan ini udah berapa tahun ya gitu, udah berapa kontrak, 2 kontrak kayak gitu, itu aku udah banyak pengalaman. Jadi yang pertama 3 tahun pertama itu oke lah, is oke, itu uangnya udah kayak dilicikin gitulah sendiri sama keluarga kayak gitu ya. Jadi keluarga bapak kayak gitu ya dulunya gitu. Bukan aku nggak ikhlas sama orang tua sendiri ya, tapi kan ibaratnya sebelahnya tuh bukan orang tua aku, dan mereka juga oke lah kalau ibu aku sendiri gitu ya. Kan ibaratnya kayak ibu sambung juga nggak ngurus aku gitu guys, nggak ngurus aku dari kecil. Itu aku tuh nggak diurus. Dari bayi aku udah ditinggal bapak aku, dari aku masih di kandungan ibu aku sampai lahiran itu tuh aku bayinya itu ditinggal gitu. Terus untungnya ada nenek aku almarhum yang nolongin aku sampaikan ininya, bibirnya udah kering dan lain-lain. Cuman aku nggak mau cerita di sini, cuman aku sekedar kayak sharing unek-unek aku sih sedikit, cuman bukan aku ngungkit lagi gitu. Tapi nah dari situ aku tuh kecilnya tuh pokoknya aku hidupnya tuh serba sedih lah guys kalau diceritain secara detail ya. Nah aku gak pernah nyusahin sama sekali bapak aku, terkecuali pas mau nikah gitu ya. Mau nikah waktu itu ya aku baru nyusahin bapak aku, karena kan harus jadi wali gitu kan. Jadi bapak aku tuh harus hadir dan dia tuh harus pokoknya benar-benar ngebantuin aku. Nah dari situ sampaikan aku udah nikah, nah bapak aku baru ada kayak jenguk aku dan lain-lain. Kalau waktu masih kecilnya sama aku masih ada almarhum ibuku, sampai aku merantau di Bandung kerja dan lain-lain tuh aku sama sekali guys nggak pernah ngerasain kasih sayang dari bapak sendiri gitu. Aku dibilang sama orang-orang, aku punya bapak loh di sana ya gitu, aku punya bapak, aku nggak mikir sama bapak sendiri ya dan lain-lain. Lah aku kecilnya nggak sama dia, jadi aku tuh nggak begitu mikir bapak aku, karena dia udah ada keluarga gitu, udah ada keluarga sendiri gitu kan, dan udah ada bersama anak-anaknya juga gitu. Terkecuali guys, dia tuh bapak aku tuh udah gak bisa apa-apa, udah gak bisa nafkain keluarga dia yang keluarga baru. Itu baru aku tuh bergerak lah ya, ibaratnya ikut ngurusin bapak aku gitu. Karena mau bagaimanapun itu kan bapak aku gitu ya, yang kalau aku nggak ada dia ya seperti yang mereka bilang nggak akan ada aku gitu ya. Aku tahu kan tanggung jawabnya sebagai orang tua gitu ya, ya termasuknya kurang kalau ke aku gitu guys. Kalau ke aku dan kakakku, ada 2 bersaudara ini gitu. Kalau tanggung jawabnya bapak aku ke keluarga sebelah itu udah full kasih sayang, full eh, keluarga dia full, nafkah juga full gitu. Jadi aku gak terlalu, aku harus kayak seperti yang saudara-saudara sebelah, banyak saudara tiri gitu ya, ngomong yang enggak gitu ya. Aku jadi cerita ya, karena aku tuh sedikit kesel sih sampai sekarang juga sama mereka. Kemungkinan kalau pulang baru aku jelasin kenapa dan kenapa. Enggak tahu nggak sih, mereka tuh sampai nggak ngelontarin kata-kata nggak sopan gitu tahu ke lebih tua. Ibaratnya aku kan lebih tua dari mereka gitu. Mereka tuh bisa ngelontarin kata-kata yang menurutku nggak sopan ya, seumuran seperti itu masih pada muda-muda. Itu nggak sopan banget guys menurutku guys. Jadi kayak mereka tuh nggak sekolah kayak gitu ya kata-katanya, yang ngerendahin aku banget sama kakakku kayak gitu. Terus aku sampai mikir kayak gini guys, emang anak-anaknya papa aku itu yang sama ibu sambungku itu emang di ituin apa sih sama mereka pada ngomong seperti itu, dijamuin apa dan dikasih tahu yang tentang apa kayak gitu.
sampai pada nggak sopan sama yang lebih tua kayak gitu ya. Ibaratnya kan walaupun aku nggak seibu gitu, seibu kandung, nggak seibu, cuman satu bapak kayak gitu ya, mereka nggak pantas ngomong seperti itu, dan nggak tahu riwayatnya aku dari kecil sampai kan besar itu nggak tahu mereka. Jadi nggak pantas lah ya buat kayak ngomong aku yang gini lah yang gitulah, nggak ada tanggung jawabnya sama bapak. Pokoknya ya guys, aku selama aku kerja di Taiwan sini, aku banyak ngebantu bapak aku ya, banyak ngebantu. Lah lagian kan itu juga bukan tanggung jawabnya aku dong. Karena aku juga kan ibaratnya udah berkeluarga gitu, udah punya anak juga. Ibaratnya udah berkeluarga. Kalau anak-anaknya dia dan mereka juga masih pada mampu, masih pada kayak ibaratnya nyari nafkah juga masih bapak aku buat ngehidupin mereka. Dan anak-anaknya juga udah ada yang kerja, terus disekolahin tinggi-tinggi gitu, yang harusnya bener-bener harus bertanggung jawab banget sama bapak orang tua tuh mereka, bukan nyirik-nyirikin aku, sirik sama aku. Itu nggak pantas, mereka tuh sirik sama aku guys, ngiri, orang iri gimana sih, jadi ngiri gitu ke aku, katanya bilangnya kamu juga harus ada tanggung jawab lah ke bapak. Allah, emang mereka tuh udah apa tak, udah kayak ngenafkain bapak bapak itu segimana sih sampai mereka ngelontarin seperti itu. Aku loh nggak ada hitungan ngebantu bapak aku yang katanya ngutang, ini ngutang berapa udah aku ikhlasin nih gitu, ibaratnya aku kasih gitu ya. Men kan ya mereka juga harus sadar dong, lah aku ini siapanya mereka gitu ya. Aku cuman ada hubungan darah sama bapak aku, bukan sama mereka. Soal nafkah ke bapak aku juga sering kasih gitu guys. Aku juga tahu, aku juga sering ngasih. Kalau di flashback dari aku kecil yang benar-benar dibuang banget gitu ya. Aku dari sekolah gitu ya, sekolah kurang biaya, aku sampaikan putus sekolah, sampai aku tuh nggak apa-apa kayak gitu kan. Aku sampai dulu pernah sama orang-orang, kamu kan masih ada bapak, kamu mintalah ke bapak kamu kayak gitu kan, uang biaya buat sekolah. Aku tuh nangis di situ karena aku ya bapak aku tuh nggak akan uh, mau gitu, mau ngenafkain aku buat sekolah dan biayain aku buat sekolah tuh, dia tuh nggak akan mampu, bukan nggak akan mampu ya, emang nggak ada niat gitu. Aku minta uang buat biaya sekolah aja nggak dikasih guys. Waktu itu kan aku minta biaya sekolah biar aku tuh bisa naik kelas gitu. Kalau aku masih di kelas ini ya kan aku malu masih di kelas berapa gitu, nggak naik ke kelas sama temen-temen yang temen satu satu kelas gitu, nggak dikasih. Jadi aku milih keluar dulu guys, sedih banget lah kalau diceritain. Jadi aku sekarang tuh lagi ada unek-unek itu sih sedikit, karena aku lagi agak, mungkin orang kalau lagi di momen sih gitu ya, jadi ya ada aja gitu ya. Bos, pokoknya kalau diceritain tuh bener-bener aku tuh jadi nggak habis pikir, malah justru ya nggak ada di pikiran aku sampai kan kok aku diserbu sama mereka gitu ya. Oh dipikir-pikir lucu gitu ya, anak efek apa gitu, mereka ngiri sama aku atau gimana. Itu kejadian itu tuh berapa tahun ya, udah lama deh. Pus kamu tuh ya kalau orang lagi ngonten tuh ikut-ikutan, nanti dikasih sana turun. Kucing aku guys di Taiwan guys, dia tadi berantem tuh dia, pusingin. Udah turun dulu, turun turun turun, nanti dikasih, turun. Ada aja. Itu kejadian itu tuh beberapa tahun yang lalu ya. Jadi anak yang dua itu masih SMA ya, masih SMA dulu. Berkedoknya ya aku uangnya suruh dikumpulin lah sama dia gitu, padahal tuh anak-anaknya kan masih pada sekolah ya. Aku tahu lah mereka membiayain anaknya sekolah itu pasti butuh dana yang banyak ya.
Jadi mereka berkedoknya tuh ke aku, uangnya kumpulin sini pas waktu awal-awal aku di Taiwan gitu ya. Uangnya setiap bulan dikumpulin sini 5 juta 5 juta 5 juta, nanti bapak sama ibu sambung tuh beliin kamu tanah buat masa depan kamu, buat nanti buat bikin rumah kamu. Oh itu ada tanah mau dijual soalnya, boleh dicicil gitu ya waktu itu guys. Terus akhirnya aku, oh ya udah deh kalau gitu biar aku aku semangat guys, waktu itu aku semangat banget. Tiap bulan aku ngirim ke bapak aku ya, yang sama keluarga dia, sama ibu sambung aku, sama itu kan posisi ibu aku kan udah meninggal guys, almarhum ibuku udah meninggal itu. Jadi aku kayak sekarang aku ada bapak kan ya, bergantungnya ke bapak. Tapi kan aku nggak nyusahin guys, dari kecil aku nggak nyusahin dia, cuman aku ke Taiwan karena ibu aku udah meninggal. Aku jadi kakaknya aku tuh nitip, aku dimasukin ke kakaknya mereka gitu, jadi nitip ke mereka. Tadinya aku mau ke kakek aku yang ngurus aku dari kecil di Kalikudi, cuman aku ya udah deh gitu kan, aku ikut bapak aja deh gitu ke kakaknya bapakku gitu kan. Akhirnya dari situ aku keluar ke Taiwan sini juga diuruskan lewat kakaknya bapak aku, karena aku ke kakaknya bapakku. Diibaratkan kayak mereka tuh kayak mau nguasain aku lah ibaratnya gitu guys. Tapi mereka, jadi aku semangat gitu ya, semangat buat ngumpulin ya 5 juta 5 juta 5 juta itu, sampai kayak udah terkumpul, udah ada berapa juta ya, udah bisa beli tanah guys. Beli tanah itu kan uang aku udah terkumpul kayak berapa puluh juta gitu di dia gitu ya, aku lupa lagi tapi udah berapa puluh juta ini ya guys buat beliin tanah. Oke, aku udah dapet tanah, katanya aku dapet 20 ubinan nih gitu, beliin di situ. Tapi itu posisi tanahnya katanya belinya itu berdua sama adiknya ibu sambung aku lah ceritanya ya. Aku dikasih yang belah pinggir jalannya, tapi itu lurung jalan nih gitu, tapi aku agak dikasih yang pinggir jalannya, yang adiknya ibu sambungku tuh yang di dalamnya gitu. Oke, alhamdulillah udah dapet tanah nih, aku seneng gitu ya. Terus aku tuh minta Mbak Yuku coba cekin nih gitu ya, tanahnya di mana gitu kan, tanahnya di posisinya di mana, coba liatin nih gitu ya. Aku kan karena aku di luar negeri kan, aku gak bisa lihat kan, aku harus tahu gitu ya, aku beli tanah tuh yang mana, di mana, aku harus tahu gitu. Terus aku tuh nyuruh Mbak Yuku, karena kan saudara aku yang benar-benar yang dari aku dari kecil gitu ya. Tuh bayangin kalau kalian jadi aku ya, posisi jadi aku aja gitu ya, kalian beli apa gitu ya, pasti kalian juga harus tahu dong gitu ya, mana barangnya gitu, di baratnya tanahnya mana gitu kan, harus tahu. Jadi aku tuh nyuruh kakak aku sendiri gitu, saudara kandung aku gitu ya, suruh buat ngecek ke sana gitu. Di kan kalau aku percaya doang sama bapak aku, yang posisi bapak aku tuh udah ada keluarga sendiri gitu ya, ya nggak bisa gitu, harus ada ke saudara kandung aku atau enggak yang uh, ngurus aku dari kecil gitu, kayak bibi aku kayak apa yang di Kalikudi dari kakek aku, terus tahu gitu gimana. Karena aku kan nggak punya apa-apa, baru-baru warisan ya, nggak punya apa-apa dari peninggalan ibu dan bapak aku gitu. Ibuku almarhum dia meninggalin rumah sama beserta tanahnya, tapi itu kecil guys, cuma 5 ubin dan ada rumahnya. Tapi kan zaman dulu itu tahun berapa itu dijual murah aja gitu, cuma 50 juta udah sama tanahnya, itu pun dijualnya sama paman aku sendiri, cuman berapa juta doang gitu. Itu pun udah, dulu itu dijualnya cuman berapa juta ya, karena sama paman aku kasihan, cuman kayak ngejual ibaratnya tanahnya doang. Dulu tuh cuma dijual 15 juta apa ya, pas 10 juta gitu. Itu tahun 2017 kayaknya aku jualnya. Ini masih murah ya, zaman segitu tuh masih murah.
Cuman itu aja, itu peninggalan almarhum ibu aku. Kalau bapak aku sama sekali nggak ada. Bapak aku tuh dapat warisan dari nenek, ibaratnya dari ibunya bapak aku sama nenek juga. Itu warisannya itu dia buat berobat kakinya dulu. Itu mereka tuh bapak aku tuh minjem sama saudara perempuannya bapak aku yang dua, yang kembar itu. Terus kata bapak aku tuh itu buat ganti adekku yang perempuan dua, tapi kan aku nggak tahu ya sampai berapa puluh juta itu gantinya. Kan tetap aja bapak aku tuh masih ada sisa dari warisan itu pasti, karena kan tanahnya itu aku tahu ya, tanahnya luas banget sampai berapa puluh ubin gitulah tanahnya nenek aku dulu, yang ibunya bapak aku itu. Warisan itu tuh bapak aku tuh dinikmatin sama ibu sambungku dan saudara tiri aku semua di situ. Jadi mereka yang ngerasain warisan itu, bukan aku sama kakakku. Aku sama kakakku sepeser perak pun nggak dapet guys, nggak dikasih. Posisi aku sama kakakku tuh masih kecil gitu ya, nggak dapet sama sekali. Aku sama kakakku udah nggak apa-apa, ikhlas. Terus katanya warisannya tuh buat bikin rumah yang di Kelapa Gada ya, yang di tempatnya ibu sambung aku, di belakang rumahnya ibunya ibu sambungku gitu, di sana buat bikin rumah di sana buat mereka tinggalin sama anaknya bapak aku yang sama ibu sambungku di sana. Jadi bikin gubuk kayak gitu di situ buat mereka misah kayak gitu dari ibunya mereka kemungkinan. Di situ aku nggak apa-apa itu juga, tapi aku tuh lucu guys. Lucunya apa, kok bisa gitu ya aku dipermasalahkan, cak aku kerja di Taiwan terus dipermasalahkan sama saudara-saudara tiri aku. Dipermasalahkannya apa guys, jadi ngiri gitu ke aku, katanya aku harus ngenafkain bapak aku. Lucu ya, lucu banget. Emang ya gitu udah nggak bisa nafkain kalian ya gitu kan. Bapakku udah sakit-sakitan gitu ya, harus kalian ngomong seperti itu, aku tuh harus mikir, harus tanggung jawab ke bapak aku. Terkecuali bapak aku tuh udah gak bisa apa-apa, baru kalian tuh bisa ngomong seenaknya seperti itu. Lah bapak aku masih sehat, dia masih bisa nafkain kalian, ibu kalian. Oh kenapa kalian tuh harus ngomong seperti itu ke aku tanpa diminta? Aku pun juga sering kasih kan sama bapak, sering bantu kalian juga kayak gitu ya. Pokoknya nggak akan kelihatan lah guys, mau kita sebaik apapun kita, bantunya segimana kita sama keluarga sendiri, itu nggak akan pernah kelihatan. Ini itu pengalaman aku ya, nggak akan kelihatan membantu mau segimana ngebantunya kita, nggak akan kelihatan kalau di mata orang yang nggak bersyukur ya, nggak punya hati gitu ya, nggak akan kelihatan guys. Jadi itu benar-benar pengalaman aku tuh buat aku makin ke depannya tuh makin aku harus bangkit nih gitu ya. Aku nggak boleh lemah terus, nggak boleh seperti ini terus gitu. Nggak akan kelihatan bantunya kita seperti apa, baiknya kita seperti apa, nggak akan kelihatan. Sedangkan posisi anak-anaknya mereka tuh ya masih pada kecil-kecil gitu, bukan pada kecil sih, udah pada dewasa, orang udah bisa ngomong sembarangan ke aku sampai ngata-ngatain aku kasar, padahal kan ya mereka itu sekolah, di sekolahin tinggi, kok bisa mereka tuh sopan santunnya nggak ada kayak gitu. Nggak tahu dibilangin apa sama orang tuanya mereka sampai bisa ngelawan aku dan ngata-ngatain aku tuh dengan tiba-tiba di HP. Yang itu posisi anaknya bapak aku tuh yang namanya W ya, aku nggak sebutin namanya tapi W. Itu dia tuh ceritanya udah bisa ngasil ke Singapura gitu ya. Waktu dulu mereka masih kecil-kecil, masih remaja tuh gak berani. Zaman di Bandung itu, aku di Bandung dulu juga aku sering bantuin tuh yang namanya W ya, sering bantuin. Dia tuh ada masalah apa kerjaannya di mana, sering ke Bandung ke kontrakan aku juga masih inget kok gitu ya. Dan setelah aku keluar negeri dia pun juga mungkin uang aku yang aku titipin itu ke orang tuanya gitu, yang katanya berkedoknya aku mau dibeliin tanah itu, ternyata nunggu anaknya yang di Singapura tuh punya uang baru ganti ke aku kayak gitu.
Jadi tanahnya nggak dikasih ke aku, tau nggak sih guys, tanahnya tuh jadi over atas nama mereka, atas nama anaknya gitu. Jadi anaknya yang suruh beli, yang dari Singapura itu suruh gantiin uang aku, ibaratnya kayak gitu. Jadi mereka tuh ibaratnya pengen minjem ke aku buat beli tanah, tapi nggak secara langsung, tapi berkedoknya aku suruh beli tanah kayak gitu. Tapi ternyata anaknya yang di luar negeri udah punya uang, aku dikasih uang juga itu cuma separuh guys. Bayangin sakitnya kayak gimana sih aku sampai sekarang. Tapi aku nggak apa-apa, ikhlas. Semua itu nanti juga bakal diganti sama Allah, aku percaya itu gitu ya. Alhamdulillah aku tanpa mereka bantu apapun itu, tanpa dibantu sama mereka apapun itu, aku bisa berdiriin rumah minimalisku sendiri. Aku udah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Karena saking sakit hatinya aku digituin sama mereka, aku bangkit guys, sejak itu bangkit dan aku berdiriin rumah sendiri, walaupun kecil, minimalis, dari tanah sampai ke rumah itu hasil aku sendiri kerja di sini di Taiwan gitu. Alhamdulillah Allah masih kasih aku rezeki dan sehat badan, alhamdulillah banget guys. Aku bersyukur ya, walaupun sakit hati itu udah terbayarkan gitu. Pokoknya kalau diceritain sedih ya. Nah, yang cerita soal tanah itu ya, karena aku juga harus tahu kan tanah aku posisi di mana, tanahnya ada apa enggak beneran gitu. Karena uang aku kan udah terkumpul di mereka tuh udah ada 40-an gitu kan, ya mana gitu ya. Aku pengen lihat tanahnya. Jangan buat ngeliat video call, pengen ngeliat tanahnya aja kan nggak bisa gitu ya pas zaman itu. Aku nyuruh kakakku suruh ke sana. Ya udah gitu. Oh, tanahnya di situ. Jadi posisinya tuh di Kelapa Gading, di lurung arah mau ke sekolahan Pegri itu di situ. Dan di situ tuh Mbak Yuko bilang, aduh gitu ya, posisi tanahnya di sana, jangan sampai buat bikin rumah kamu lah, kamu tuh nanti bikin rumah di mana aja gitu, tuh buat kebunan aja, bagaimana. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti itu dulu di atas namanya Mbak Yuko dulu, karena posisiku kan nggak di rumah gitu kan. Di atas namakan Mbak Yuku dulu, karena sekarang mau di atas namakan bapakku nggak bisa dong guys, karena bapak aku tuh udah berkeluarga sendiri gitu, dan bapakku juga udah punya anak-anak gitu. Jadi nanti malah jadi ribet, nanti buat berebutan kan nggak mungkin juga gitu kan ya, nanti aku malah masalahnya banyak. Dan sedangkan aku juga punya anak sendiri, anakku juga udah tumbuh dewasa gitu. Aku juga harus mikirin anak aku gitu, bukan mikirin bapak lagi, karena bapak tuh udah berkeluarga sendiri gitu guys. Kalau misalkan aku sebagai anak ngasih ke bapak aku kan seikhlasnya aku, terkecuali bapak aku tuh nggak ada keluarga gitu ya, posisi bapak aku tuh udah nggak nggak nikah lagi dan nggak berkeluarga lagi gitu, posisi sebatang kara sendirian, itu baru aku tanggung jawab banget sama bapak aku. Tapi kan bapak aku posisi dia tuh udah berkeluarga guys, ya udah berkeluarga, dan mereka itu yang nggak tahu apa-apa itu anak-anaknya yang dari ibu sambungku itu gak pantas ngomong seperti itu sama aku, karena mereka nggak tahu apa-apa gitu. Nah, ibaratnya mereka gitu ya sekarang udah pada dewasa. Yang satu sekarang dari Singapura tuh udah ke Hong Kong. Ceritanya yang dari Singapura tuh uangnya dia itu buat nggantiin tanah yang aku udah beli, yang aku tuh nabungnya dari 5 juta, 5 juta, 5 juta ke ibu sambungku sama bapakku waktu itu berkedoknya gitu ya. Itu tanah yang aku udah nyicil itu ternyata nggak bisa diganti nama karena masih berat mereka buat ngelepasin tanah itu atas nama kakak aku gitu. Karena aku kan pengen atas nama kakak aku gitu, jangan atas nama bapakku gitu. Nah, kalau atas nama bapakku bakalnya ribet gitu guys. Ribetnya tuh di anak-anaknya dia. Entah aku nggak dapat apa-apa dan anakku juga nggak dapat apa-apa. Terkecuali aku masih single dan belum punya anak, itu baru wajar gitu ya. Posisi aku tuh udah punya anak, udah berkeluarga. Jadi apapun aku beli itu jangan jangan sembarangan di atas namakan siapa gitu. Jangan, kalau atas nama kakakku nggak apa-apa, itu nanti bisa diurus lagi kalau aku pulang gitu kan. Nah, jadi aku tetap harus pintar sendiri gitu, pintar mengendalikan pikiran aku sendiri gitu. Jangan ya nggak apa-apa di atas nama papa aku kayak gitu. Ya nanti bakal ribet gitu, ribet di situ. Aku nggak mau itu.
Kalian tahu kan, nanti awal-awal nggak apa-apa, tapi nanti kan karena banyak keluarga yang dari sana itu nanti nggak akan, gimana ya, pokoknya nggak akan baik lah, ibaratnya seperti itu guys. Bukan aku pelit, bukan aku apa, tapi aku ngeliat kondisi dan situasi, dan ini bakal nggak bener lah gitu kan. Jadi aku, walaupun aku cuman di ganti separuhnya, tapi yang penting bukan dari keluarga dia gitu, bukan dari keluarga baru bapak aku dan bapakku gitu. Jadi sekarang karena apa, anak-anaknya kan bakal gede-gede, bakal kerja, mereka itu harus kayak berbakti justru sama orang tua, sama bapaknya. Itu harus berbakti karena mereka dapat kasih sayang penuh loh dari bayi sampai kan mereka udah dewasa, udah disekolahin tinggi-tinggi juga gitu kan, sekolahnya full kasih sayang juga. Mereka justru harus yang benar-benar berbakti, kan ada 3 ya guys anaknya. Udah pada sekarang, kalau sekarang 2024 ini mereka udah pada kerja lah, ibaratnya udah pada kerja, udah bisa kayak bantu keluarga gitu, udah ya pokoknya udah ada lah, udah kelihatan gitu. Kalau waktu mereka ngajak ribut itu, yang 2 masih sekolah SMA, kalau yang 1 itu yang namanya W itu dari Singapura, karena dia tuh suruh ke luar negeri Singapura buat belajar kerja di luar negeri itu biar bisa gantiin uang aku gitu, yang buat beli tanah itu. Ceritanya tuh seperti itu guys. Aku tahu lah taktiknya lah, pokoknya apapun itu, walaupun mereka nggak ngerasa, tapi aku tahu taktiknya tuh seperti itu. Nggak nyangka aja sih, terus sampai kan tiba-tiba yang dari anaknya yang W itu dari Singapura tuh, nggak tahu lah mereka tuh pada kesetanan apa dan dijamuin apa dan di apa itu, sampai kan mereka pada yang nggak tahu apa-apa bisa ngelontarin kata-kata yang seperti itu. Oh, kadang dalam hati tuh pengen ketawa gitu ya, sedih tapi lucu kayak gitu ya, sedih tapi lucu gitu guys. Tapi aku nggak apa-apa sih gitu, nanti pak kalau aku udah pulang paling aku bukan jelasin sih, aku tuh kayak mau nanya jelas kayak gitu ya, maksud dan ininya tuh kayak apa sih kok sampai seperti ini gitu ya, sampai kalian tuh pada berani ngasarin kita, salah kita apa kayak gitu dan lain-lain kayak gitu ya. Emang bapak aku, cuman kan posisi bapak aku masih sehat, masih bisa nafkahin ibu kalian. Terkecuali bapak aku tuh udah nggak bisa apa-apa, baru kalian ngelontarin seperti itu. Harus ada tanggung jawab ke bapak. Tanggung jawab yang seperti apa? Mereka itu belum benar-benar dewasa, tapi kayak mereka udah sok pinter gitu. Terus sampai ngatain aku, sampai kan ada kata-kata apa, tua-tua tapi nggak mikir. Apaan? Aku suruh mikir apa? Suruh mikirin keluarga dia. Sekarang tuh lagi kayak inget guys, jadi kayak sakit hatiku tuh kayak bangkit lagi gitu, yang itu aneh ya sama mereka tuh. Anehnya tuh seperti itu, sampai ada kata-kata gitu, sampai ada kata-kata yang nggak sopan lah guys buat umuran mereka itu, masih pada muda-muda, buat lontarin kata-kata itu. Emang aku senyakitin apa sih sama mereka? Aku diem kerja di Taiwan kayak gitu ya, nggak nyindir-nyindir apapun itu sama mereka, enggak kayak gitu. Diem-diem anteng-anteng kerja di Taiwan seperti ini. Oh, tahu ngiri gitulah, ibaratnya kayak oh ada iri hati nih sama aku, mungkin mereka kepengen aku tuh kayak ngebeliin apa gitu buat bapaknya, ibaratnya kayak gitu mungkin. Nah, itu masalah nanti belakangan, yang penting kan aku mau ngasih apa ke bapak aku ya terserah aku gitu, nggak harus sekarang aku ngasih dan apa. Aneh gitu mereka tuh, kayak mereka tuh nggak mau sedikit pun harta mereka tuh kecuil buat bapak, ibaratnya kayak gitu. Padahal mereka tuh ini loh diurusin sejak kecil, disekolahin tinggi. Yang harusnya ngiri itu aku, bukan kalian. Ngiri-ngiri ke aku buat apa? Yang harusnya ngiri itu harusnya aku loh, yang dari kecil ditelantarin sama bapak sendiri gitu. Harusnya yang ngiri itu aku. Kalau kalian tuh tahu riwayatnya, pasti kalian tuh nggak mau di posisi aku gitu ya. Jadi
kalian jangan asal gitu ya, jangan asal ngelontarin kata-kata seperti itu, nggak pantas banget ya. Kalian tuh kayak nggak ikhlas gitu nggak sih ngurusin bapak, padahal bapak kalian tuh ngurusin dengan penuh kasih sayang loh sama kalian dari kecil sampai kan kalian tuh sekolah di sekolah yang tinggi, ngurusin penuh kasih sayang. Harusnya kalian yang benar-benar berbakti, jangan ngiri-ngiri anak yang dari ibu sebelah gitu ya. Jangan ngiri-ngiri anaknya bapak yang dari istri bapak yang sebelum ibu kalian. Kalian nggak boleh seperti itu. Ini sebenarnya tuh dari orang tuanya dia sendiri sih. Harusnya tuh ngebimbing anaknya tuh jangan yang model kayak gitu tuh, kayak ngajarin yang kebencian nih gitu ya ibaratnya ya guys. Jadi mereka tuh kayak diajarkan kebencian gitu ya, kebencian dan keiri dengkian jadinya itu posisinya. Nah kalian kalau misalkan ya kalian mau masuk surga, kalian nggak perlu ngiri-ngiri orang lain. Kalian itu harus ngebahagiain orang tua kalian dengan penuh kasih sayang, dengan keikhlasan, bukan ngiri-ngiri anaknya bapak yang dari istri sebelumnya. Itu salah gitu ya. Mau apa kalian ngiri-ngiri pun kayak apa, itu posisinya itu salah gitu ya. Nah aku ibaratnya ke bapak aku kurang apa, aku sering kasih bapak aku uang. Apa ibaratnya bapak aku tuh minta ngutang atau gimana, nggak apa-apa pak, aku kasih aja, jangan ngutang-ngutang. Sering yang dia tuh kadang-kadang, tapi aku butuh segini, ya udah aku kasih. Itu nggak pernah aku bapak aku ibu kalian ya yang bilang ngutang ke aku, ya ya udah terkasih gitu. Aku nggak pernah nagih loh, yang bilang utang itu nggak pernah nagih. Karena kalau kemarin posisi yang aku udah nabung 5 juta tiap bulan ya, katanya buat beli tanah ya, lah aku harus minta dong mana tanahnya, mana uangnya. Ngumpulin segitu kalian tuh bisa ngerasain kan ya. Kalau kalian itu posisinya sekarang lagi nonton aku, semoga aja kalian nonton ya YouTube aku, karena semoga aja kalian tahu gitu ya, dan muter video ini semoga nyampe ke kalian. Kalian posisi jadi aku aja, aku suruh nabung di kalian 5 juta 5 juta 5 juta tuh buat nanti dibeliin tanah. Udah semangat tuh, karena tujuan aku ke luar negeri ya guys. Tujuan aku ke luar negeri tuh pengen punya rumah sendiri gitu ya. Karena aku nggak akan ada harapan dari siapa-siapa, apalagi bapakku. Orang tua aku nggak punya, posisi bapakku juga udah berkeluarga sendiri. Dan warisan dari nenek, dari ibunya bapakku juga udah habis sama mereka. Aku juga nggak apa-apa sama keluarga bapak aku gitu yang baru. Aku juga nggak apa-apa, nggak mempermasalahkan. Jadi aku nggak ada harapan. Jadi aku tuh harapan satu-satunya buat ya udah aku dibilangin gitu buat nabung, buat mau dibeliin tanah. Aku semangat nih nabungnya, tapi nyatanya kan aku dibohongin. Posisinya seperti itu, dan aku cuma dikasih uang separohnya. Harusnya kalian yang harus banyak-banyak minta maaf ke aku, bukan kalian tuh malah ngehina aku dan ngata-ngatain aku yang posisi kalian tuh nggak tahu apa-apa. Kalau ada guys, kalau aku cerita terus-terusan aku jadi sakit hati lagi. Oke lah, aku tuh kayak ikhlas deh gitu, karena ini posisi juga udah malam guys gitu ya. Aku juga mau jam 7 ya, sekarang jam berapa sih, jam 7 ya. Aku mau nyuapin nenek juga, aku mau lanjut kerja lagi. Aku selalu berharap raga aku ini selalu kuat buat nerima semuanya, yang dari aku difitnah, yang dari aku disolimin sama orang, yang dari aku dimanfaatin terus, dan kebaikanku nggak dianggap begitu ya. Aku terima aja, gak apa-apa semua. Aku percaya orang yang sudah menabur tuai pasti akan menuai hasilnya ya. Dia tuh udah jahatin atau udah nabur kejahatan ya gitu, pasti ada balasannya gitu aja sih. Walaupun aku kebaikanku nggak pernah dianggap sama mereka, aku nggak apa-apa. Aku difitnah sana, digosipin ini, digosipin itu, aku nggak apa-apa. Ikhlasin aja guys, kita percaya aja.
Oke, jadi kalau misalkan sekarang posisi anak-anak yang dari bapak aku melihat video ini, video YouTube aku, kalian harus tahu, kalian yang harus banyak-banyak terima kasih sama aku. Kalian bisa punya tanah, bisa sekarang udah bangun rumah, itu tanah aku yang beli. Ya, bisa digarisbawahin. Tanah itu aku yang beli. Kalau aku gak beli tanah itu, kalian sampai sekarang juga belum punya rumah. Tanahnya dari mana? Kalau nggak aku beli gitu, dari Taiwan beli tanah itu, walaupun aku dibohongin udah 2 kali. Aku mau balik nama itu digagalin terus guys, gak tau soal apa, tiba-tiba ada omong, padahal udah diukur-ukur loh itu tanahnya, udah ngundang, diamplopin semua keluarganya yang dari ibu sambung aku, suruh jadi saksinya semua, ada diamplopin semua, ada yang 100.000, ada yang 50.000. Itu dulu aku inget banget ya, lucu lah, pokoknya lucu. Tapi kok anak-anaknya tuh nggak habis pikir sih aku sampai sekarang sama anak-anaknya itu. Tapi nggak apa-apa sih, kalau mereka masih ngerasa mereka bener, aku yang salah kayak gitu. Salahnya aku di mana aku pun nggak ngerti lah, mau dari awal kayak gitu mau diituin juga aku nggak ngerti gitu ya. Gitu juga aku nggak ngerti sama mereka, lucu gitu, lucu aja. Mbak, biaya balik nama berapa bu, gitu kan dulu kan sama bapak aku, pak bu 2 juta lah, nanti udah langsung balik nama. Nah aku kan ya udah Mbak Yuku bawa KTP ke sana balik nama. Ternyata katanya ada apa, gak tau lah, nggak bisa dibalik nama, alasannya seperti itu. Nanti nunggu berapa bulan lagi, oke, nanti nunggu berapa bulan lagi, oke, ya udah gitu ya. Katanya 2 bulan ya, ini 3 bulan, jadi nanti Mbak Yuku ke situ lagi Pak Bu, bawa KTP lagi buat balik nama lagi. Kemarin ini kan udah 2 juta ya, sekarang biaya berapa, udah aja deh 1,5 juta gitu, berapa lah, kedua kalinya pokoknya nggak ada 2 juta gitu lah, tapi tetap Mbak Yuku bawa 2 juta. Terus gagal lagi gitu, jadi katanya gagal lagi nih gitu dan lain-lain, pokoknya pusing lagi ya kalau diceritain, aku nggak habis pikir sama mereka, aku juga nggak tahu gitu. Terus mungkin mereka tuh mau ngusak, nah ternyata ada jawabannya, mereka tuh mau nguasain, sampai nunggu anaknya yang di Singapura itu punya uang buat ngembaliin ke aku, itu pun nggak semua, bisa digarisbawahin nggak semua ya. Posisi sekarang yang udah bikin rumah sama anaknya yang dari Hong Kong tuh ceritanya, walaupun aku tahu bukan anaknya yang dari Hong Kong yang dibikin rumah ya, tapi itu hasil dari ngutang bikin rumahnya. Tapi nggak apa-apa, yang dibanggain yang dari Hong Kong situ gak apa-apa sih aku, cuman ya tahu semua riwayatnya dari Mondasi, bapakku sama ibu sambungku tuh harus pinjem uang gitu ke bank gitu buat Mondasi. Terus sampai sekarang udah dibikin rumah, itu nggak full itu dari uangnya anaknya lah yang di Hong Kong, bukan. Itu tuh kalau nggak ada bantuan dari orang tua harus minjem-minjem ke sana kemari ke bank dan lain-lain ya, itu rumah nggak akan berdiri. Jadi gak usah terlalu lah. Sekarang kayak udah berdiri walaupun belum rapih banget ya, cuman dalamnya yang dirapihin tuh apa juga masih ada sangkut pautan utang. Kadang-kadang kasihan loh ke bapak aku, itu harus pengen beli ini, pengen beli itu, harus ngutang ke bank, dipilalin ngutang ke bank. Kadang aku tuh kasihan sih gitu ya, demi buat nyenengin anak-anaknya, terus ibunya gitu ya. Bapak aku tuh harus mau ngutang-ngutang sana sini di bank di sana sini, tapi kok kenapa anaknya tuh ngiri-ngiri ke aku gitu lah, ngiri-ngiri ke aku, padahal dia yang dibahagiain sama bapak aku. Diibaratkan beli motor ya guys, beli motor sampai Ninja dan lain-lain, itu hasil bapak aku tuh ngutang di bank sama ibunya dia. Dipelalahin seperti itu, harusnya tuh bener-bener tanggung jawabnya anaknya mereka itu yang sekarang udah gede-gede itu harus berbakti banget banget sama bapak, jangan ngiri-ngiri aku sama Mbak Yuku, itu udah beda cerita. Jangan ngiri-ngiri anaknya bapak yang dari sebelah, itu udah beda cerita. Anak yang dari sebelah seikhlasnya pasti ada tahu lah gitu, kita kita juga ada tahu itu harus gimana sama bapak nantinya kalau udah tua
udah nggak bisa apa-apa, ini ya di garis bawahin, udah nggak bisa apa-apa. Baru kalau sekarang ya kalian tuh harus tahu deh, orang-orang di luaran sana itu yang udah tua-tua pada kasihan itu, kalian juga harus nyontoh gitu ya. Posisi pokoknya diceritain tuh susah deh guys, mereka tuh pikirannya nggak tahu di mana gitu ya, tiba-tiba seperti itu. Kadang aku lucu sendiri sih, sampai sekarang juga masih lucu. lucunya bukan main, tapi gak apa-apa ya. Itu kayak manusia tanpa cerita, tanpa luka nggak akan ada cerita, ibaratnya kayak gitu guys. Jadi kita harus menerima aja ya lukanya dan ceritanya, kita harus menerima aja, biarin. Kalaupun aku mau ngomong juga nanti aja kalau udah pulang Indonesia. Kalau sekarang percuma lah mau ngomong dari HP juga, ya kan? Jadi aku tuh yang jelas-jelas, yang benar-benar jelas, pengen sejelas-jelasnya nanti kalau udah ketemu aja gitu guys. Jadikan ini pengalaman pahitku, jadikan ini pengalaman yang untuk kedepannya aku harus berhati-hati lagi, jangan gampang percaya sama orang, jangan gampang kasihan, jangan gampang, karena ibaratnya gini, aku tuh sebagai orang tuh kasihan sama orang, pengen bantu orang itu, tapi kalau yang dibantuin tuh pada akhirnya seperti itu, jahat sama kita, aku juga nggak mau kayak gitu. Dan mereka sekarang lagi diangkat derajatnya sama Allah, jadi kasih apa yang mereka mau, anak-anaknya udah pada kerja, udah pada punya uang, dan udah pada sedikit ada ngebantu buat bikin rumah. Walaupun aku tahu riwayatnya itu rumah itu ada bapak aku, orang tuanya yang minjem-minjem gitu ya, tapi harus dikurangin kesombongannya aja. Kan aku dengar katanya sekarang sejak rumahnya udah jadi, terus jadi beda gitu ya cara sopan. Pepatah mengatakan ya, coba naikkan derajatnya, pasti kalian akan tahu sifat aslinya gitu ya. Nah ternyata kan kebukti ya, kata saudara aku, kebukti. Jadi sekarang beda aja gitu ya, cara-cara ngenyapanya, cara-cara apanya itu udah beda gitu ya, nggak kayak dulu sebelum rumahnya udah jadi atau gimana. Sekarang udah beda aja, kelihatan beda aja dari tata cara nyapanya, tata cara apanya itu udah beda lah katanya kayak gitu. Ingat ya, nggak boleh sombong kalau kalian lagi di atas. Orang nggak selamanya itu di atas, ada kalanya dunia itu berputar gitu ya. Nanti kalian sekarang bisa di atas, nanti juga bisa langsung di bawah gitu. Jadi gak boleh sombong, dan kalian juga harus banyak-banyak beramal masih, dan beramal ke anak yatim, beramal sama yang membutuhkan, itu juga harus masih ya guys. Jadi jangan tingkatkan gaya hidup kalian, tapi kalian harus merendahkan level kalian ya, jangan terlalu meninggikan gaya hidup kalian tapi kalian lupa akan akhirat gitu guys. Itu aja sih pesan aku ya bagi kalian yang sudah dinaikkan gaya hidupnya, juga jangan pernah berubah ya, harus tetap sama. Dan karena dunia itu semua hanya titipan, kita tuh punya apa di dunia itu semuanya titipan. Kalau Allah sudah ngambilnya itu pasti akan beda cerita. Jadi jangan terlalu sombong dan jangan terlalu merendahin orang lain. Oke, itu aja pesan dari aku. Terima kasih ya guys buat kalian sudah menonton videoku dan sudah dengerin curhatanku. Itulah curhatanku yang selama ini unek-unekku yang aku pendam gitu ya. Walaupun aku tuh harus memendam sendiri gitu, tapi aku juga pengen cerita pengalamanku sama kalian, biar kalian juga ada kayak harus hati-hati juga gitu ya dalam bersikap, dalam memahami seseorang kayak gitu, yang seperti apa yang baik, seperti apa yang kita harus lakuin, dan harus berpikir berkali-kali lipat gitu ya guys. Oke deh guys, terima kasih buat kalian sudah selalu menonton videoku, dan hari ini aku lagi curhat benar-benar unek-unekku yang kayak aku pendam sendiri gitu ya, tanpa orang lain harus tahu
Tapi aku buat nge-save memori aku di YouTube aku, kalau nanti sewaktu-waktu aku nggak ada, aku ada cerita yang benar-benar bikin aku sakit hati, ini aja. Oke deh guys, terima kasih buat kalian sudah selalu menonton videoku. Semoga nggak bosan-bosan ya ngeliat video-videoku, walaupun aku masih belajar nge-YouTube, masih belajar ngomongnya, masih belibet gitu ya, maafin aku ya guys. Lah inilah curhatanku. Ada pahit, senang, sedih, itu aku pendam sendiri. Oke deh, terima kasih. See you di next videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ayo, aku mau kasih kamu makan. Tuh kucing aku udah mau makan guys. Nungguin aku nge-vlog, dan dia nanti ini tahun depan aku pulang, dia bakal aku tinggal guys. Ya, bakal aku tinggal. Nanti aku pulang. Oke deh guys. Bye bye. Semoga kalian selalu sehat dan rezekinya makin lancar ya. Bye bye. Wassalamualaikum.